Halo, jumpa lagi di CNN Indonesia Connected. Seperti biasa kami akan tampilkan terlebih dahulu apa saja yang menjadi sorotan kami hari ini. Di antaranya adalah yang pertama terkait dengan terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz yang menolak ketika ditanya oleh para awak media terkait dengan putusan yang akan dibacakan sebelum Natal dan juga soal perayaan Natal yang untuk pertama kalinya Harvey Muiz tidak bisa merayakannya bersama keluarga tercinta. Nah, selain Harvey Muiz, kami juga punya informasi soal pemerintah yang berencana menerapkan pembatasan usia minimal pengguna medsos atau media sosial sebagai bagian dari misi perlindungan anak di masa depan. Tentunya ini menjadi sorotan juga. Dan selain dua informasi tadi, kami juga ada informasi lain yang juga cukup menarik. Di antaranya terkait dengan musim hujan. Tentunya kita tetap harus menjaga kesehatan. Tetapi tidak hanya manusia saja yang menjaga kesehatan, hewan pun patut dijaga kesehatannya. Nah, tidak hanya dengan memberikan nutrisi yang cukup, tetapi harus adanya bonding atau ikatan antara pemilik dan juga hewan peliharaan itu sehingga kesehatan bisa tetap terjaga. Selain tiga informasi tadi, tentunya kami masih banyak sekali informasi yang penting dan juga menarik selama 1 jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia Connected. Baiklah, langsung saja kita awali dengan informasi pertama. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah Harvey Muiz tidak menanggapi pertanyaan awak media soal pembacaan putusan yang akan dilakukan sebelum Natal dan juga merayakan Natal tanpa keluarga untuk pertama kalinya. Pada Rabu siang, terdakwa Harvey Muiz dihadirkan kembali dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Harvey hadir untuk menjalani sidang dengan agenda pledoi atau pembacaan nota pembelaan pihak terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung. Namun Harvey yang dituntut oleh JPU 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah tidak merespon pertanyaan awak media. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Pengadilan Tipikor Jakarta sudah merilis court calendar atau jadwal persidangan bagi Harvey Muiz, di mana pembacaan putusan bagi suami artis Sandra Dewi akan dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024 ini. Berikutnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku. Yasona tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan sekitar pukul 9:49 Rabu pagi. Politikus PDIP sekaligus anggota DPR Komisi 13 itu tidak banyak bicara kepada jurnalis. Ia langsung masuk ke dalam gedung KPK untuk bersiap dimintai keterangan terkait calon anggota legislatif dari PDIP Harun Masiku. KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU. Sementara itu Rabu siang, aksi demonstrasi di depan gedung KPK dilakukan mahasiswa Universitas Pamulang, Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan sejumlah elemen masyarakat di depan gedung KPK Jakarta Selatan. Dengan membawa spanduk dan topeng berwajah Harun Masiku, para peserta demo meminta agar KPK segera menangkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut yang sudah buron sejak lama. Tuntutannya adalah per hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Tapi kalau nanti dalam 3 kali 24 jam tidak ada tanggapan dan tidak ada gerakan dari KPK itu sendiri, kita akan hadirkan berjilid-jilid dan bahkan bisa beribu-ribu orang untuk hadir di depan gedung KPK.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam pidatonya di acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik Selasa malam mengungkapkan bahwa dirinya baru saja dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Gibran juga menyinggung masalah perbedaan merupakan hal biasa dalam demokrasi sehingga harus disikapi dengan bijak. Gibran Rakabuming Raka dalam pidatonya pada Selasa malam berkelakar jika nasib dirinya sama seperti Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asma Gusma. Stefanus Asma juga baru saja dikeluarkan oleh PDIP karena mendukung dirinya dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden Februari lalu. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut perihal pemecatan dirinya oleh PDIP, Gibran mengingatkan para hadirin untuk dapat menerima perbedaan. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini. Apapun background-nya, apapun afiliasi politiknya. Dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Rabu 18 Desember merupakan hari terakhir pendaftaran perselisihan hasil pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Hingga Rabu siang tercatat sudah ada 296 permohonan yang masuk. Dari jumlah tersebut, 143 diantaranya mendaftarkan permohonan melalui daring. Dalam catatan MK, permohonan yang terakhir masuk berasal dari Kabupaten Intan Jaya dan juga Paniai. Namun demikian, permohonan masih bisa bertambah hingga akhir penutupan pada Rabu tengah malam ini. Dan saat ini pemohon yang sudah mendaftarkan, sebagian diantaranya masih melakukan koreksi syarat-syarat administratif. Dan selanjutnya MK akan menggelar sidang pemeriksaan permohonan pada 24 hingga 31 Desember. Rob atau banjir air pasang laut yang merendam kawasan Muara Angke, Jakarta Utara dalam sepekan terakhir memaksa warga harus mengeluarkan biaya tambahan, yakni membeli air bersih. Sementara penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengungkapkan penyebab utama terjadinya banjir rob di utara Jakarta karena pembangunan tanggul pantai yang belum rampung. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami warga Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Rumah atau tempat usahanya kebanjiran. Mereka juga harus mengeluarkan uang tambahan untuk biaya air bersih. Salah satu warga yang juga mempunyai usaha warung makan menuturkan, sudah warung nasinya sepi karena terendam banjir, dirinya harus membeli air bersih lantaran pompa air tanah miliknya terendam banjir. Ngaruh nggak Bude? Kan Bude kan jualan ini nih, warteg nih ya. Ngaruh nggak sih Bude? Biasa rame, sepi. Kalau harapan bantuan pasokan air bersih gimana Bude? Syukur-syukur sih datang itu bantuan air bersih. Kasihan kan sama orang-orang yang ngontrak di belakang itu kan. Meski permintaan air bersih tinggi, ternyata tidak serta-merta menguntungkan para penjual air bersih keliling. Salah satunya Yanto yang mengaku saat banjir rob, dirinya justru kesulitan menjangkau konsumen karena gerobak yang didorongnya justru bertambah berat karena harus menerjang banjir. Kalau jalannya lancar mau meningkat, cuman ini jadi ngurangi. Oh, tapi permintaan meningkat nggak Bang? Kalau lagi banjir? Ada aja yang minta, cuman kondisi dari jalannya ini jadi nggak bisa lewat. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengungkapkan penyebab utama terjadinya banjirop di Jakarta beberapa waktu terakhir adalah karena pembangunan tanggul pantai yang belum rampung. Teguh mengungkapkan saat ini baru sepanjang 22,9 km tanggul yang selesai dibangun dari rencana total 39 km tanggul. Akibatnya banjir air pasang laut tidak mampu dibendung. Kalau tanggul yang itu belum terbangun,
aerob pasti masuk. Dan ada memang di depan posko RW RT itu ada cekungan yang dalam. Disitulah yang paling sering dari berbagai pihak membuat video. Ada yang 1 meter dan sebagainya. Dikutip dari laman bmkg.co.id, peringatan dini banjirop dikeluarkan BMKG untuk daerah pesisir Jakarta. Banjirop diperkirakan akan melanda pada 2 periode, yakni periode pertama tanggal 12 hingga 20 Desember dan periode kedua pada tanggal 26 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemerintah berencana menerapkan pembatasan usia minimal pengguna medsos atau media sosial anak. Saat lagi di CNN Indonesia Connected.